Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Jemari Sakato bersama saya Marlia sebagai salah satu staf Getsi dalam program Grit Mentawai. Nah, hari ini kita akan mengikuti podcast bersama Jemari Sakato dengan tema implementasi nature based solution dan pertanian rumah tangga. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri ya, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Halo Mbak Maya. Halo juga Lia. Sebagaimana kita ketahui, dalam nature based solution dan pertanian di sekitaran rumah tangga itu, harapannya adalah ini lahir dari sekolah lapang. Bagaimana nanti praktik di sekolah lapang ini diimplementasikan oleh seluruh anggota sekolah lapang di tingkat rumah tangganya sendiri. Nah, bagaimana sih kita ingin melihat praktik-praktik itu, praktik-praktik solusi berbasis alam itu dalam pendekatannya untuk peningkatan ketahanan pangan, ekonomi, dan juga untuk sosial di anggota sekolah lapang sendiri. Nah, boleh perkenalan dulu nih Mbak Maya. Boleh. Oke, terima kasih Lia. Baik, perkenalkan nama saya Maya. Ya. Saya sebagai ibu rumah tangga. Saya di sekolah lapang Desa Siporajaya. Baik. Nah, Mbak Maya, bisa nggak Mbak Maya diceritakan bagaimana sih kesibukan Mbak Maya hari ini? Baik Lia. Saya sebagai ibu rumah tangga ya tentunya sibuk semua ibu-ibu ya. Tetapi saya punya kesibukan yang memang benar-benar bisa mengatur waktu untuk bagaimana saya sebagai ibu rumah tangga bisa mengikuti di sekolah lapang contohnya. Terus juga saya bisa mengikuti organisasi-organisasi yang ada di Tua Pejat ya atau Kepulauan Mentawai. Terus juga saya juga salah satu anggota perwakilan perempuan dari Desa Siporajaya yaitu BPD ya. Nah, jadi untuk aktivitas yang saya lakukan di luar dan di rumah tentunya saya ada ya untuk peningkatan ekonomi kalau di rumah. Jadi salah satunya saya pengolahan pangan lokal dan saya juga di rumah beraktivitas membuat kue kering, bakeri gitu kan. Terus juga kue bolu, kue ulang tahun, ada catering, ada snack box dan lain-lain. Itulah keaktifan saya di dalam rumah. Juga salah satunya saya aktif juga untuk pembenahan pekarangan. Ya, pembenahan pekarangan tentunya itu nomor satu juga ya karena sebagian dari kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Jadi pekarangan itu saya manfaatkan untuk menanam yang di depan rumah. Saya tanam itu bunga-bungahan yang artinya itu sebagai pandangan kita untuk bagaimana rumah yang aman, indah dan asri seperti itu. Di samping rumah juga saya menanam banyaknya tanaman obat ya. Tanaman obat juga itu saya sangat berguna sekali untuk keluarga dan saya juga olah menjadi sebuah produk jamu alami ya yang herbal untuk dikonsumsi sendiri juga untuk masyarakat. Terus di samping kanan kiri rumah saya juga saya tanamin sayur-sayuran ya yang memang itu kebutuhan kami sekeluarga juga saya olah menjadi sebuah menu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus juga saya sebagian di belakang rumah saya manfaatkan juga lahan yang ada itu menanam karbohidrat. Karbohidrat tentunya itu bahan pokok utama yang memang dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat juga. Jadi kami tidak ada sedikit luang tanah atau pekarangan yang kosong atau tidur itu tidak difungsikan. Nah, menarik sekali ya Mbak Maya, bagaimana praktik-praktik di pekarangan rumah sudah dimulai dipraktikkan tentunya. Nah, kira-kira menurut Mbak Maya nih, apa sih nature based solution dalam konteks pertanian tersebut? Nah, untuk nature based solution, kami menggunakan bahan-bahan yang alami. Maksudnya apa yang ada di sekeliling lingkungan kita atau rumah kita, saya dilakukan untuk pembuatan pupuk organik. Karena bagaimanapun saya itu membutuhkan nutrisi untuk tanaman yang memang dari bahan alami, yaitu saya membuat kompos
ya, membuat kompos yang menghasilkan air lindi. Terus juga saya juga membuat POC, ya, membuat POC, membuat ekoenzim juga, ya, yang tentunya itu bermacam-macam bahan yang saya gunakan. Ada yang dari bahan-bahan kulit buah saja, yang intinya segar, ya, kulit saja itu gunanya untuk merangsang buah, dan ada juga pembuatan dari bahan-bahan yang sudah membusuk tapi bukan yang memasak, membusuk itu saya gunakan untuk membuat kompos yang nanti hasilnya itu akan menghasilkan air lindi, yaitu POC, dan itu nanti saya aplikasikan untuk penyiraman ke media tanam ataupun tanaman yang saya tanam di pekarangan rumah. Seperti itu. Oke, nah dari situ kita bisa menangkap bahwa nature based solution ini pemanfaatan alam ya dalam hal ketahanan pangan, ekonomi, bahkan pemanfaatan dalam pendekatan perubahan iklim tentunya. Betul ya Mbak sekali. Maya. Nah di sini sangat menarik sekali kalau memang di seluruh anggota SL hampir punya tanaman ya di pekarangan rumah sendiri. Nah kira-kira menurut Mbak Maya nih bagaimana sih kondisi masyarakat Mentawai hari ini terkait dengan pemanfaatan pekarangan rumahnya sendiri untuk mungkin tanaman ya seperti itu. Baik, kalau saya melihat kondisi masyarakat Mentawai sendiri ya, tentunya kalau mereka sudah belajar tentang sekolah lapang, bagaimana perawatan tanaman dengan perilaku perilaku dengan ramah lingkungan lah ya, yaitu menggunakan dengan bahan-bahan alami, mereka sangat terbiasa lah, karena selama ini mereka sudah terbiasa, dan pada zaman dulu juga tidak ada zamannya itu mereka memakai bahan-bahan kimia yang harus dibeli ya, pupuk yang harus dibeli, tapi mereka dengan bahan yang alami mereka buat itu, dan sudah tidak ada lagi untuk yang maksudnya bahan-bahan yang dibeli di luar dari Kepulauan Mentawai ini gitu. Jadi kalau misalkan memang dia benar-benar melakukan yang dilakukan oleh sekolah lapang, itu sangat menyatu sekali, sangat maksudnya cocok sekali gitu kan sama masyarakat Mentawai. Tapi dengan keadaannya sekarang yang sudah agak menonjak modern gitu kan, udah banyaknya pemasok-pemasok atau masukan bahan-bahan yang jenis lah ya, yang praktis ya, yang langsung sekali pakai langsung tumbuh atau langsung berkembang menjadi kayak disulap seperti itulah. Nah, kalau misalkan masyarakat Mentawai ini tetap teguh, tetap fokus, tetap ya melakukan apa yang dilakukan dulu gitu kan, mereka akan melakukan. Tapi kalau mereka tergoyahkan dengan mengejar target gitu kan, atau dengan mengikuti zamannya modern sekarang semuanya serba praktis, dia akan tergoyahkan. Dia akan tergoyahkan mengikuti apa yang dilakukan sekarang. Tapi tetap kami yang dari sekolah lapang, masyarakat biasa, selalu mengingatkan, selalu terus mengimbau masyarakat, mengajak masyarakat di Desa Sikorajaya ini untuk ayo kita belajar, tetap kita mengingatkan walaupun mereka sudah mempunyai ilmu lebih dari kami yang baru belajar di sekolah lapang, seperti itulah. Benar ya. Berarti dapat ditarik kesimpulannya ini kalau nature based solution itu adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan bekerja dengan alam ya, bukan melawannya gitu, karena memang kita kayak kembali lagi memanfaatkan apa sih yang diberikan alam oleh kita seperti itu ya, balik ke situ. Nah kalau dari praktiknya sendiri bagaimana pekarangan rumah dimanfaatkan oleh anggota sekolah lapang dan juga masyarakat secara umumnya sudah ada kemauannya sendiri. Nah tentu dalam menjalankan itu ada mungkin tantangan ya Mbak ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih tantangan ketika kita ingin memulai praktik-praktik itu di tingkat rumah tangga sendiri. Kalau untuk tantangan itu kembali pada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa menjawab sendiri apa sih tantangan kita
mungkin setiap orang itu berbeda ya tantangannya. Pertama mungkin bisa jadi tantangan dalam diri kita sendiri itu karena malas. Itu nomor satu, malas tantangannya. Nomor kedua mungkin bisa menjadi kesibukan ya, kesibukan atau aktivitas di luar untuk mengerjakan pertanian, untuk mengerjakan penanaman di pekarangan rumah ataupun di lahan. Itu ada sebagian masyarakat juga ada aktivitas di luar itu yang memang lebih menguntungkan atau memang lebih tinggi lah pendapatannya daripada dibandingkan menghabiskan tenaga dan waktu untuk mengolah tanaman yang belum pasti akan menjadi tumbuh gitu kan, hasil yang memuaskan seperti itu. Itulah tantangannya untuk di masyarakat sini. Tapi itulah kalau saya pikirkan kembali ke diri kita. Kalau kitanya niat mau belajar, mau fokus ya kan, mau belajar, mau fokus mengolah lahan agar bagaimana bisa menghasilkan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga juga masyarakat. Tentunya kita harus banyak belajar dan banyak terlibat gitu kan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembaga atau NGO yang ada di Mentawai seperti itu. Nah, mengapa pekarangan rumah tangga penting dalam mendukung lingkungan dan ketahanan pangan keluarga? Kalau untuk di pekarangan rumah, kenapa perlu gitu ya kan? Dan sangat penting bagi keluarga karena jalan satu-satunya kalau kita tidak ada keniatan untuk menanam, ya itulah kembali lagi niatnya untuk keluarga sendiri ya. Karena di Pulau Mentawai ini itu sangat daerah yang memang dikatakan sangat rentan sekali ya. Rentannya apa? Kita di sini selalu kekurangan. 1 minggu kapal tidak masuk ya, masyarakat sudah menjerit-jerit. Contohnya mencari cabai lah ya, mencari cabai. Tidak ada kapal 1 minggu, cabai sudah menghilang. Bahan baku juga sudah tidak ada di sini. Nah, jalan satu-satunya utama ya pekarangan kita inilah yang harus kita manfaatkan untuk menjadi menjadi penolong utama lah ya bagi keluarga dan masyarakat kalau misalkan memang mereka menanam lebih banyak gitu kan. Tuh, makanya memang sangat perlu sekali, sangat penting sekali apa yang kita tanam itu akan kita tuai, maksudnya akan kita panen hasilnya gitu kan untuk keluarga kita sendiri lah intinya seperti benar itu. ya. Berarti pekarangan rumah ini sangat membantu sekali dalam menopang perekonomian keluarga bahkan ya Mbak ya. Nah, kami ingin sedikit mendengar ini Mbak, bagaimana sih, bisa ceritakan sedikit bagaimana pengelolaan pertanian di tingkat rumah tangga bahkan sampai ke pupuknya bisa jadi ini bagaimana sih agar tetap produktif gitu ya Mbak. Itu ya. Baik Lia, jadi gini ya, mungkin agak sedikit cerita ya. Saya mungkin sebelum mengikuti belajar ya, pelatihan mengenai tentang pengolahan tanah maupun penanaman gitu kan. Awalnya saya tidak peduli dengan tanah. Yang saya tahu menanam terus tumbuh terus saya memetik hasilnya. Tapi ternyata tidak bisa seperti itu gitu kan. Karena apa? Hasilnya tidak ada sama saya. Selalu gagal. Jadi selama dengan adanya lembaga atau NGO dari Jerman gitu kan, yang melalui lembaga PHIL ya, yang dari ASP itu, saya mulai di situ tertarik. Kenapa tertarik? Di situ saya ada minat gitu kan. Minat saya itu beriringan dengan programnya Pokja 3 karena saya juga pengurus Pokja 3 yang berkaitan dengan pangan, ketahanan pangan, terus juga kelestarian lingkungan gitu kan. Itu saya tertarik. Bagaimana sih cara mengolah tanah agar tanah itu subur, dikatakan sehat dan subur, sehingga apapun yang saya tanam itu bertumbuh dengan maksimal yang saya harapkan gitu kan. Akhirnya saya belajar di situ dari mulai pengolahan tanahnya, dari mulai bagaimana penyemaian, dari mulai bagaimana pemindahan bibit gitu kan dari penyemaian ke lahan gitu. Terus bagaimana cara memberikan makanan atau nutrisi kepada
kepada tanaman tersebut yang saya tanam, memang itu benar-benar harus diperhatikan, harus dirawat sebagaimana kita ini merawat anak sendiri, seperti itu, merawat bayi gitu sampai tumbuh besar dengan sehat. Nah, itu pun saya membayangkan bagaimana ya tanaman tersebut gitu kan, bagaimana tumbuh dengan subur dan sehat. Tentunya saya harus banyak belajar. Dan yang saya tertarik lagi, ini memakai bahan-bahan yang alami untuk tanaman dan nutrisi makanan tanaman lah gitu kan, bahan-bahan yang alami. Tapi tumbuh sehat dan subur lah gitu. Sama halnya kita membeli gitu kan, membeli pupuk kimia yang memang sama hasilnya. Dan di situ saya tambah penasaran. Aduh, iya ya, ada ya di sini, ada. Semuanya ada di alam Mentawai sini katanya gitu. Oke, saya mulai belajar terus, saya konsentrasi terus, belajar sampai saya membuat POC. Penggunaan apa-apa saja dari NPK itu ternyata ada bahannya semua di sini, dari nitrogennya, dari fosfornya, dari kaliumnya. Ternyata dari NPK ini ada semua di lingkungan rumah kita ternyata. Nah, bagaimana kami memfermentasikan juga untuk menjadikan pupuk organik ini? Tentunya kami juga banyak belajar di situ. Kalau tanaman kurang tinggi, batangnya kecil, daunnya kurang lebat atau lambat berbuah, di situ kami baru tahu pembagian bahan-bahan yang harus diracik untuk sejenis apa. Misalkan contoh, tanaman saya tumbuh subur, daunnya lebat, tapi kok nggak berbuah-buah gitu. Nah, itu kalau di iklan-iklan sana kan, di luar sana kan ada tuh produknya di botol ini harus begini, jadi berlanjutnya ada gitu kan. Nah, itu pun sama, sebenarnya sama. Jadi saya menemukan lagi nih. Nah, kalau butuh buah, berarti ini kan butuh buah nih. Saya tanamannya tumbuh lebat, batangnya kokoh, lebat tapi nggak berbuah-buah. Nah, trik obatnya, racikannya ada lagi kan ya. Kalau buah tentu membutuhkan pupuk buah kan gitu. Iya, benar-benar. Sama halnya di luar juga, ini pupuk buah kan gitu. Ada iklan kan ya. Ini juga harus sama, pupuk buah. Nah, dari buah apa? Dari mungkin kalau kita beli buah ya, kulit-kulit buah itu, terus juga kulit buah yang kita beli, yang kita makan itu jangan dibuang. Itu diracik untuk membuat POC kayak ekoenzim seperti itu. Nah, nanti kalau sudah difermentasikan, dipanen selama 1 bulan kurang lebih, baru diaplikasikan yang tanaman subur yang belum berbuah itu, dan itu akan cepat merangsang pertumbuhan buahnya. Dan saya itu kan coba. Setelah saya coba, saya membuktikan di tanaman stroberi saya yang saya tanam itu, karena cuman daunnya aja yang lebat tapi buahnya nggak, gimana caranya gitu kan. Saya kalau mau beli pupuk mahal, terus juga belum tentu hasilnya akan maksimal yang saya inikan kan. Jadi saya coba membuat racikan untuk pupuk merangsang buah ini dengan bahan-bahan yang alami, dari kulit pisang, terus dari kulit jeruk, kayak gitulah pokoknya, dari jambu, bahkan apa ada yang buah-buahan yang memang saya makan terus kulitnya saya manfaatkan gitu. Jadi saya membuat ekoenzim atau pupuk organik cair yang memang dari kulit buah, itu saya fermentasikan dan aplikasikan, dan ternyata selama kurang lebih 1 bulan sudah mulai muncul benih-benih buah yang akan berbuah lah gitu. Disitulah saya baru percaya, baru saya maksudnya senang gitu kan. Ternyata tanaman saya sudah mulai berbunga dan mau berbuah gitu kan. Walaupun saya tidak memakai, saya tidak membeli gitu kan pupuk di luar sana. Jadi di situ saya mulai percaya. Terus juga dengan cabai ya, misalnya cabai nih banyak sekali tantangannya. Cabai terus rontok, udah ini baru berbuah udah rontok, baru berbunga aja sudah pernah rontok. Iya benar, bunganya. Sulit sekali itu menghasilkan buah. Jadi saya terus aja bikin seperti itu, akhirnya ya alhamdulillah sudah mulai percaya diri untuk membuat bahan-bahan organik yang dijadikan untuk aplikasi ke tanaman.
dari proses yang Mbak ceritakan bagaimana kita menanam dari mulai pembibitan bahkan sampai nanti di memanen gitu. Tentu dia berhasil, punya hasil nih, punya hasil panen gitu kan. Nah, mungkin ataukah ini nanti dijual atau hanya untuk konsumsi rumah tangga saja. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana sih kegiatan pengelolaan pekarangan rumah tangga ini? Apakah membantu untuk pengurangan rumah tangga seperti itu? Apakah bagaimana prosesnya gitu ya, Mbak? Jadi karena ini kalau sifatnya untuk peningkatan ekonomi lah ya jadinya ya, untuk pendapatan. Kebetulan pekarangan saya ini lebarnya 1 hektar 1 hektar. 1 hektar kanan mungkin 3 meter lah, 3 meter kanan kiri rumah 3 meter ya gitu. 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar lah ya. Luas sekali ya, Mbak. Luas sekali sehingga bikin bedengan aja udah kayak kuburan. Tapi itu banyak sekali manfaatnya. Jadi apa yang saya tanam itu baik karbohidrat, baik tanaman sayur, tanaman bumbu ataupun obat, itu saya mungkin terutama sekali untuk kebutuhan keluarga. Tapi karena ini kita sebagai ibu rumah tangga dan tentunya harus ada peningkatan ekonomi bagi kami yang di rumah ya. Sebisa mungkin saya bagaimana lahan yang seluas ini ya gitu kan, seluas ini bisa mendapatkan income gitu kan, income untuk keluarga peningkatan lah ya seperti apa. Saya itu punya ya mungkin saya nggak menyombongkan diri ya karena saya juga sebagai ibu rumah tangga serba bisa lah ya. Saya punya skill untuk pengolahan pangan. Nah disitulah saya berusaha bagaimana yang saya tanam itu menghasilkan uang walaupun saya tidak jual dengan mentahnya saja. Tetapi saya olah menjadi sebuah produk yang sudah masak. Contoh. Saya menanam kunyit, menanam jahe merah, menanam serai, menanam daun sirih, menanam pandan dan lain-lain. Itu saya menjadikan olahan yang memang berguna bagi keluarga dan masyarakat. Saya jual melalui apa? Bagaimana pengolahannya? Saya membuat jamu. Iya, saya bikin jamu, kunyitnya saya bikin kunyit asam. Jahe merahnya saya bikin produk minuman jahe merah dan rempah-rempah. Terus juga kencur juga ya saya tanam untuk menjadi beras kencur. Mungkin yang saya beli sebagian lah yang memang tidak ada di saya tanam gitu kan. Saya nggak bisa tanam kayak contohnya gula, botolnya, terus juga rempah-rempah yang memang sangat ini ya langka. Mungkin ada juga di pelosok sana. Jadi memang itu yang saya beli modalnya. Nah kalau sayur mayur yang saya tanam itu saya juga olah, saya juga jual. Alhasil bisa kami olah menjadi sayur urap gitu ya, kalau misalkan kalau bahasa saya itu urap ya, atau kalau bahasa Minangnya anyang lah ya. Ya, saya jual itu setiap hari. Kemarin di bulan puasa saya itu wajib itu harus ada anyang itu ya atau urap itu. Nah, itu kebutuhan saya juga setiap hari karena saya mengkonsumsi sayur ya, harus itu wajib sayur itu. Jadi saya itu sebagian saya untuk konsumsi sendiri dan sebagian banyaknya saya untuk perjualbelikan gitu kan. Untuk sayurannya saya menanam sayur mayur kayak kangkung, daun ubi, kecipir, kacang, timun dan lain-lainnya. Mungkin ya bumbu-bumbu kayak kelapa pun saya walaupun kelapa cuma 1 saya bisa manfaatkan untuk bikin urap saya. Jadi apapun yang saya tanam itu saya mengolahnya untuk menghasilkan income. Berarti lahan yang dibilang cukup sempit lah gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu ternyata bisa membantu para ibu rumah tangga untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Lebih sederhananya mungkin seperti itu ya Mbak ya. Nah ini menarik sekali nih. Menurut Mbak ya, kenapa dengan pengelolaan pekarangan rumah ini bisa membantu dalam menghadapi perubahan iklim nih yang ada di Mentawai? Ya karena kita kembali lagi ya, kenapa bisa membantu untuk pengurangan
perubahan iklim iya, gitu ya. perubahan iklim. Karena dengan proses yang saya alami itu mungkin sudah saya melakukannya ya. Dengan contohnya saya memilah sampah. iya, benar-benar. Dalam memilah sampah aja saya setiap hari udah berapa tahun saya semenjak saya belajar itu bagaimana pembuatan POC. Dari situlah saya belajar untuk pemilahan sampah. Sampai sekarang sampah dapur itu ya, entah itu sampah dapur, entah itu sampah maksudnya yang makanan yang memang harus kita olah gitu kan, ininya untuk membikinnya itu udah mulai membuat pemilahan sampah yang sampah organik. Saya membuat komposter atau membuat pupuk. Dan sampah yang non organik saya sebagian ada juga pernah membuat aksesoris gitu kan, aksesoris atau keterampilan apalah. Tapi kalau sebagian saya buang juga atau saya bakar, terus terang ya, karena di sini pun belum ada untuk pengolahan sampah. Jadi kalau saya membuang sampah sama halnya sama kayak memindahkan sampah dari tempat satu ke tempat yang lain. Gitu Maka dari itu mungkin sedikit banyaknya saya dibakar kayak kertas-kertas ya. Untuk seperti inilah cuaca udah sore misalkan saya butuh membakar kayak kayu-kayu bekas atau rumput yang sudah kering, yang untuk nantinya akan juga menjadikan uraian untuk persemaian juga gitu kan, debunya itu. Makanya saya dipancing dengan itu, entah itu dipancing dengan plastik, entah itu dipancing dengan kertas-kertas yang memang nggak berguna lagi sama kami. Itulah saya untuk membantu tadi itu perubahan iklim. Ya, saya sudah melakukan pemilahan sampah di situ. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Mbak, seberapa penting sih kita harus mengetahui tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim? Nah, ini sangat penting sekali bagi saya ya. Karena terus terang ya, saya ini bukan asli orang sininya lah ya. Walaupun saya sudah tahu lah kondisinya Mentawai ini seperti apa, tapi saya tetap untuk ketangguhan saya sendiri, saya perlu ilmu-ilmu bagaimana sih untuk penyelamatan diri saya sendiri dan keluarga kalau memang nantinya akan terjadi bencana. Ya kan, Allahu alam lah. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadinya bencana, kabar isu yang ada megatrans gitu kan, sekian megatrans gitu kan, sekian ini skala liter. Tapi itu ya kita makanya gimana caranya bersiap-siap gitu kan, dimana kita harus tahu jalan evakuasi, gimana caranya menyelamatkan diri agar selamat dari goncangan gempa ya atau tsunami ya. Tapi kalau tsunami, kalau tempat saya masih aman lah ya. Tapi gempa ini kita juga tidak tahu ya seberapa besar getaran yang memang nantinya akan mengakibatkan runtuhnya bangunan atau pohon-pohon yang ada di sekitar. Tentunya itu yang saya perlu ketahui ya, bagaimana untuk diri saya sendiri selamat dan bisa menyelamatkan keluarga saya sendiri. Nah, tentunya di situ harus banyak belajar. Saya terus orangnya saya penasaran. Tetap saya belajar bagaimana saya bertahan hidup di Mentawai ini agar bisa selamat, keluarga saya selamat juga dan bisa bertahan untuk pangan itu ada. Seperti itu. Nah, Mbak, dari diskusi panjang kita tadi ya terkait dengan bagaimana sih pemanfaatan pekarangan rumah tangga ya, pekarangan di sini. Nah, mau tertarik ini terkait dengan sekolah lapangnya sendiri. Nah, apakah di sekolah lapang ini kan ini sebagai ruang belajar ya, Mbak? Nah, ruang belajar ini tidak tertutup buat di luar anggota tentunya gitu. Nah, kami ingin melihat bagaimana sih atau sejauh mana sekolah lapang melibatkan kelompok yang berisiko termasuk juga teman-teman disabilitas. Nah, kalau memang ada, seperti apa keterlibatan yang sedang hari ini dipraktikkan? Oke, baik Lia. Ya, selama ini kami di sekolah lapang ya sudah melakukan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan, terutama kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan atau dilakukan itu seperti pelatihan-pelatihan gitu kan, seperti praktek-praktek baik yang sudah dilakukan. Tentunya kami juga tidak kalau sekolah lapang itu tidak tertutup lah siapa saja yang mau bergabung. Kami bahkan sampai sekarang itu yang ada anggotanya itu masih bertahan malah kelompok rentan. Sampai ada disabilitas juga saya libatkan, terus juga
kelompok rentan lansia itu malahan yang aktif. Oh, iya, benar-benar. Iya, terus juga yang ibu-ibu mudanya juga ada, ibu-ibu yang tuanya juga ada. Jadi sudah komplit lah sepertinya. Dan itu juga kami tetap tidak tertutup untuk siapapun yang mau ikut bergabung. Nah, dari cerita Ibu Sutici tadi ya. Nah, sebelumnya kita lebih akrab memanggil Mbak Maya ya. Nanti namanya Sutici, nah kita panggilnya Mbak Maya. Nah, bahwa kita belajar sebenarnya nature based solusi itu atau solusi berbasis alam itu sebenarnya dekat dengan kita, sudah ada di dekat kita. Tinggal bagaimana kita mulai merawat, mengelolanya seperti itu. Karena menjaga alam sama dengan menjaga kehidupan kita. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Maya, kira-kira apa sih closing statement dari kegiatan podcast kita sore ini? Tetap kita sebagai makhluk sosial, iya. Jadi yang di masyarakat ya, kalangan masyarakat, tetap kita menjalankan apa yang harus kita lakukan untuk kebutuhan kita, keluarga, masyarakat, tentunya harus tetap berbagi ilmu yang sudah memang punya banyak ilmu. Jadi intinya kita tetap harus semangat ya, kompak untuk menjalankan kebutuhan hidup masyarakat yang ada di Kepulauan Mentawai ini. Masih banyak orang yang belum punya banyak ilmu ya. Mereka masih banyak orang yang membutuhkan belajar ya. Tentunya kita yang sudah ada ilmu-ilmu walaupun sedikit banyaknya, tentu kita harus bisa berbagi ya, biar semua bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tentunya untuk adaptasi perubahan iklim ya, untuk penanaman yang memang ramah lingkungan. Nah, bagaimana untuk memanajemen keluarga agar tetap bertahan untuk ketahanan pangan di keluarga sendiri. Seperti itu sih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jemari Sakato pada hari ini. Mungkin sekian ya podcast kita pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube Jemari Sakato. Lebih dekat dengan alam dan siap menghadapi perubahan iklim. Jemari Sakato for better society. Dadah.